Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian merasa marah hingga darah mendidih? Pernahkah kalian melihat keluarga sendiri diperlakukan seperti binatang, jauh di negeri orang? Sobat semua, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh ketegangan dan keberanian dari hutan Kalimantan ini. Pastikan kalian mendengarkan sampai akhir. Karena kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah jeritan harga diri. Angin sore berhembus lembut di tepi sungai Mahakam. Di tengah hutan Kalimantan Timur, suara burung bersahutan dengan gemericik air, menciptakan ketenangan yang biasa dinikmati oleh orang-orang suku Dayak. Tapi hari itu, ketenangan itu dicabik oleh jeritan dari layar kecil di tangan seorang pria bernama Jalei. Jalei menatap tajam ke arah video yang baru saja dikirim oleh temannya dari kota. Dalam video itu, seorang wanita muda tampak diseret oleh beberapa pria bertubuh besar. Tangan gadis itu terikat, tubuhnya kurus dan penuh luka. Di latar belakang, terdengar bahasa asing yang tidak dikenalnya, tapi rintihan perempuan itu jelas. "Tolong aku, Kak Jalei, tolong aku pulang." Darah Jalei mendidih. Ia mengenali suara itu. Itu adalah Lea, adik sepupunya, yang beberapa bulan lalu pamit pergi kerja ke luar negeri. Katanya, ditawari pekerjaan pabrik di Malaysia. Tapi kini, dia disiksa di tempat asing, jauh dari rumah, tubuhnya compang-camping dan matanya kosong seperti sudah kehilangan harapan. Jalei berdiri. Genggaman tangannya mengepal keras hingga sendi-sendinya memutih. Ia memanggil Amai, tetua adat, dan memperlihatkan video itu. Tak lama, panggilan gong besar terdengar. Dalam waktu singkat, seluruh pria dari kampung itu berkumpul di balai adat. Wajah-wajah mereka dipenuhi amarah. "Lea bukan satu-satunya," ujar Amai dengan suara serak. "Ada banyak anak kita yang dijanjikan kerja halal, tapi dijual ke negeri orang dan dipaksa kerja seperti budak. Ini bukan lagi soal keluarga, ini soal martabat suku kita." Suara riuh menggema. Seorang pemuda bernama Dabo membanting mandau ke atas tanah. "Kita tidak akan diam. Mereka menghina tanah kita. Mereka menculik darah kita. Kita datangi mereka, dan kita buat mereka merasakan apa itu kemarahan anak rimba." Suara itu diikuti pekikan semangat dari para lelaki. Jalei tak banyak bicara, tapi dalam hatinya, sebuah janji telah tertanam kuat. Ia akan membawa Lea pulang. Dan siapapun yang menyentuh gadis itu akan membayar mahal. Hari itu, langit di atas hutan terasa lebih kelam. Udara lebih berat. Seolah alam pun ikut menyimpan murka. Dan perang pun dimulai. Bukan dengan senjata modern, tapi dengan dendam yang diwariskan dari leluhur mereka. Udara malam menyelimuti kampung kecil di pedalaman Kalimantan. Setelah pertemuan balai adat sore tadi, Jalei duduk termenung di beranda rumahnya. Di depannya, layar ponsel masih memutar ulang video yang sama. Rintihan Lea menghantui pikirannya. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Yang ia pikirkan hanya satu, menyelamatkan. Esok pagi, Jalei pergi ke Samarinda. Ia menemui seorang kenalan lama, Bang Ujang, mantan pekerja migran yang kini menjadi aktivis buruh. Ujang memperhatikan video itu dengan wajah pucat. "Ini bukan Malaysia, Le," katanya. "Ini bahasa Khmer. Mereka bawa adikmu ke Kamboja. Ini kerja sindikat pengiriman TKI ilegal." Jalei mengertakkan gigi. Siapa dalangnya di Indonesia? Ujang membuka laci dan mengeluarkan map merah. Ia menyodorkan daftar nama, catatan pengiriman gelap, foto gudang tempat para pekerja ilegal, disaring sebelum diterbangkan. Mereka markas di pelabuhan kota Muara Baru, dekat Jakarta. Mereka pura-pura bikin agensi kerja, padahal itu penampungan budak. Polisi sudah tahu, tapi tutup mata. Jalei membawa data itu pulang. Malam harinya, ia mengumpulkan 5 pemuda pilihan, Dabo, Gana, Pating, Aryang, dan Sandi. Mereka adalah para petarung, para pemburu hutan, yang mandinya di sungai dan tidurnya di tanah. Lelaki yang tahu caranya mengendap seperti harimau dan menyerang seperti buaya lapar. "Siap ikut?" tanya Jalei singkat. Mereka menjawab bukan dengan kata,
Tapi dengan menarik mandau masing-masing, menaruhnya di tengah lingkaran, dan berseru, "Darah dibayar darah." Perjalanan mereka dimulai keesokan harinya. Dengan menyamar sebagai pekerja kampung yang ingin ikut program kerja luar negeri, mereka mendaftar ke salah satu agen yang terhubung dengan sindikat. Mereka sengaja menunjukkan ketertarikan pada pekerjaan di Kamboja. 3 hari kemudian, mereka dikumpulkan di sebuah rumah kontrakan besar di Muara Baru. Di sana, puluhan calon pekerja menunggu, sebagian perempuan. Jalei dan kawan-kawan diam mengamati. Di dinding belakang, terpampang foto pemilik agensi, seorang pria tambun berkacamata, dipanggil Pak Bos. Jalei mulai merekam diam-diam. Ia menyimpan video saat para calon pekerja diberi kontrak dalam bahasa asing, lalu diminta tanda tangan tanpa penjelasan. Salah satu perempuan pingsan saat mendengar temannya yang sudah dikirim tidak bisa dihubungi lagi. Malam hari, Dabo menyelinap ke ruang kantor. Ia berhasil mengambil salinan dokumen pengiriman. Di dalamnya, ada nama Lea, nomor kode 0382, tujuan Phnom Penh, Kamboja, status aktif. Jalei gemetar. Itu berarti adiknya masih hidup. Tapi waktu mereka tak banyak. Karena keesokan malam, pengiriman gelombang baru akan dilakukan. Mereka harus bertindak sebelum terlambat. Sebelum meninggalkan tempat itu, Jalei menyelipkan alat pelacak kecil di bawah mobil milik Pak Bos. Mereka keluar dari lokasi dengan alasan batal ikut karena orang tua sakit. Penjaga tak curiga, karena mereka terlihat lugu. Setelah keluar dari markas, keenam pria daya itu berdiri di atas jembatan, menatap lampu-lampu kota. Di balik kegelapan itu, mereka tahu sedang berhadapan dengan iblis-iblis berkedok manusia. Tapi mereka bukan sembarang lelaki. Mereka adalah anak rimba. Mereka datang membawa dendam, dan akan kembali hanya jika kehormatan mereka ditegakkan. Hujan deras turun membasahi tanah Kalimantan malam itu. Petir menyambar dari balik awan hitam yang menggantung di langit, seakan ikut menggetarkan bumi. Tapi di dalam balai adat, tidak ada satupun yang memedulikan hujan. Semua mata tertuju pada sosok Jalei yang berdiri tegap di tengah lingkaran api unggun, membawa berita yang membakar dada. Ia meletakkan map berisi bukti-bukti di hadapan tetua adat, Amai, lalu memutar rekaman yang ia ambil secara diam-diam. Di layar, terlihat para pelaku sindikat yang memperlakukan calon pekerja seperti barang dagangan. Terdengar suara mereka menghina, tertawa, mempermainkan nasib manusia. Dan di antara daftar nama, ada satu yang menyayat hati, Lea, 0382, Phnom Penh. Balai sunyi. Hanya suara api yang berdesis. Tapi ketegangan di ruangan itu bisa dirasakan seperti getaran tanah sebelum gempa. Amai menatap dalam-dalam ke wajah para lelaki yang hadir. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil bubuk merah dari tempurung kelapa yang dibawa oleh dukun suku. Satu persatu, wajah Jalei dan kelima kawannya diolesi bubuk itu. Merah seperti darah. Lambang perang. Tanah kita tidak akan diam saat anaknya dipermalukan. Leluhur tidak akan tenang melihat darah kita diperdagangkan. Maka malam ini, kita nyatakan, perang. Seruan itu disambut dengan suara mandau yang dicabut serentak. Jalei menunduk, mencium tanah, lalu berseru, "Aku bersumpah atas nama tanah, air, dan langit aku akan membawa adikku pulang, atau mati dalam usaha itu." Amai memanggil 2 orang perempuan tua, lalu menyerahkan batu keramat yang hanya diberikan dalam kondisi darurat perang. Batu itu dipercaya sebagai lambang kekuatan leluhur. Jika batu itu diserahkan, artinya misi mereka direstui oleh arwah nenek moyang. Malam itu, seluruh kampung bersiaga. Para perempuan menyiapkan perbekalan. Para pria lainnya menyiapkan perlengkapan tempur, mandau tajam, anak panah beracun, tali rotan, dan jimat pelindung. Dukun suku membacakan mantra-mantra penguat, agar langkah mereka tidak ditangkap oleh roh jahat selama perjalanan. Sebelum berangkat, mereka mengelilingi api unggun dan menari perang. Tubuh mereka bergoyang seperti nyala api, tatapan mereka kosong, hanya terisi satu hal, balas dendam. Jalei memimpin doa terakhir sebelum keberangkatan. Di belakangnya, 5 pemuda dengan mata penuh bara ikut menunduk. Mereka bukan tentara. Mereka bukan aparat.
Tapi mereka membawa amarah dari hutan yang tak pernah bisa dipadamkan oleh hukum buatan manusia. Dan malam itu, langit Kalimantan kembali diselimuti awan kelabu. Tapi bukan karena hujan. Karena hutan sedang bergerak. Dan darah akan segera ditumpahkan. Jelang subuh, 6 pria Dayak bergerak menyusuri pelabuhan Muara Baru. Bukan sebagai penumpang biasa, tapi sebagai pemburu yang menanti saat tepat untuk menyerang. Mereka berbaur dengan para buruh, menyamar sebagai pekerja kasar. Tatapan mereka tajam, tubuh mereka dibalut jaket lusuh, tapi di balik itu, masing-masing menyembunyikan senjata leluhur, mandau yang diasah hingga bisa membelah tulang. Mobil pengangkut sindikat yang sudah mereka beri pelacak akhirnya bergerak ke sebuah gudang besar di pinggiran pelabuhan. Disinilah, menurut data yang dikumpulkan Jalei, para calon pekerja ilegal disimpan sebelum diberangkatkan ke Kamboja lewat jalur laut. Mereka menyusup diam-diam. Dabo dan Gana mengendap dari sisi selatan, memanjat kontainer bekas. Sementara Jalei dan Aryang menyusuri saluran air yang bermuara tepat di bawah gudang. Dari celah papan lapuk, mereka melihat perempuan-perempuan muda dikurung seperti ayam. Beberapa di antaranya menangis. Salah satunya tampak kurus, wajahnya lebam, tapi mata itu, Jalei mengenalinya. Lea. Napas Jalei tercekat. Tapi ia tahu, ini belum waktunya. Mereka masih harus menunggu isyarat dari Pating dan Sandi yang menyusup lewat atap untuk mematikan CCTV dan lampu utama. 5 menit terasa seperti 5 jam. Tapi tiba-tiba, gedebak. Suara keras dari dalam ruangan belakang. Sandi terpleset dan menjatuhkan kabel lampu. Para penjaga langsung siaga. "Siapa itu?" teriak salah satu preman bersenjata. Keadaan berubah kacau. Tapi justru itulah momen yang ditunggu. Jalei melompat dari saluran air dengan mandau terhunus, diikuti Aryang. Tanpa sepatah kata, ia menghantam dada penjaga pertama dengan pukulan rotan berisi besi. Gana dari sisi belakang melempar anak panah kecil beracun ke bahu salah satu preman. Mereka menjerit, terkejut, tak mengira akan diserang oleh orang-orang yang mereka anggap kampungan. Mandau menari dalam gelap. Suara jeritan bercampur bunyi benda tumpul menghantam daging. Para pria Dayak bergerak seperti hantu. Mereka tidak asal menyerang. Setiap tebasan mereka terarah. Tidak untuk membunuh, tapi untuk membuat para pelaku merasakan sakit yang cukup untuk mengingat bahwa mereka telah menginjak martabat manusia. Pak Bos mencoba kabur lewat pintu belakang. Tapi Dabo sudah menunggunya. Ia mencekal kerah jas pria tambun itu, lalu mendorongnya ke tumpukan kayu. "Ini, untuk semua adik perempuan kami yang kau kirim ke neraka." Tangan Dabo menghantam wajah Pak Bos dengan tinju berbalut batu, membuat pria itu meraung kesakitan. Lea masih duduk lemas di dalam kandang besi. Jalei menghampirinya, memotong rantai dengan alat pemotong baja, lalu memeluknya erat. Gadis itu menangis, tubuhnya gemetar. "Kak, akhirnya, kakak datang. Aku janji kita pulang," bisik Jalei dengan suara pecah. Saat semua korban berhasil dikeluarkan, Dabo menyiram markas dengan solar. Ia berdiri di tengah hujan gerimis, menyulut api dari kayu damar. Api kecil menjilat cepat, merambat ke dinding kayu dan plastik, menjilat jendela, lalu, boom! Gudang terbakar hebat, membumbung merah di langit kelam. Di belakang mereka, api membakar saksi bisu kebusukan manusia. Di depan mereka, pagi mulai mengintip di ujung horizon. Tapi bagi keenam pria itu, malam belum benar-benar usai. Karena ini belum akhir. Ini baru permulaan. Api masih membara di kejauhan ketika 6 pria Dayak membawa Lea dan korban-korban lainnya ke sebuah rumah aman milik jaringan aktivis pekerja migran. Samarinda menyambut mereka dengan dingin fajar, tapi dada mereka masih berapi. Dendam belum tuntas. Markas sudah mereka bakar, tapi para kepala ular, para dalang utama sindikat, masih berkeliaran bebas. Pak Bos memang sudah tergeletak babak belur, namun dia hanya satu dari rantai panjang para penjagal manusia. Di rumah aman, Lea dipeluk oleh seorang ibu tua yang berasal dari Toraja. Ia pun korban selamat, dulu berhasil kabur dari sindikat yang sama. Dengan air mata, ia membisikkan pada Jalei, "Anak muda, mereka ada lebih banyak di Jakarta. Di kantor besar, pakai dasi, bicara dengan media.
Tapi mereka kirim ratusan gadis setiap bulan ke neraka. Jalei mengepalkan tangan. Malam itu, ia berkumpul kembali dengan kelima saudaranya. Tidak ada musik, tidak ada pidato, hanya tatapan yang saling mengerti. Perang ini belum selesai. 2 hari kemudian, mereka tiba di Jakarta. Kota megapolitan itu bagai semut raksasa. Gedung-gedung pencakar langit menyembunyikan ratusan kejahatan. Tapi Jalei tahu apa yang harus dicari. Dengan data dari Bang Ujang dan kesaksian Lea, mereka menemukan nama-nama penting. Seorang politisi muda yang mencalonkan diri di DPR, seorang pengusaha ekspor-impor, dan seorang mantan pejabat imigrasi yang kini menjadi penasihat legal Agensi Tenaga Kerja Luar Negeri. Semua bajingan ini makan dari air mata saudara kita. Gumam Aryang, matanya menyala. Mereka mulai menyusun strategi. Tak seperti di pelabuhan, kini mereka harus lebih cermat. Target mereka bukan preman bersenjata, tapi tokoh-tokoh yang dilindungi kamera, hukum, bahkan media. Gana dan Dabo menyusup sebagai petugas servis bangunan di kantor pusat agensi. Di sana, mereka berhasil mencuri rekaman data transaksi dan daftar pengiriman pekerja palsu. Sedangkan Jalei menemui wartawan idealis yang bersedia mempublikasikan bukti-bukti tersebut. Tapi tentu, mereka harus menyajikannya dengan ledakan. Maka rencana besar disusun, menggelar konferensi pers palsu, pura-pura menawarkan kerja sama agensi dari Kalimantan. Para sindikat datang, tak tahu bahwa mereka sedang dijebak. Hari yang ditentukan, di sebuah hotel bintang 4, Jalei berdiri sebagai CEO agensi baru. Di hadapannya, para pelaku duduk manis, menyeringai seolah mereka pengusaha sukses. Kamera tersembunyi merekam segalanya. Termasuk saat mereka sombong membual bahwa semua beres selama kita punya orang imigrasi dan polisi. Saat semua terucap, Aryang menyalakan layar besar yang menggantung di belakang panggung. Muncul video penyiksaan buruh, wajah Lea, dan pengakuan korban lain. Ruangan seketika gaduh. Para pelaku panik. Tapi sebelum mereka sempat kabur, pintu dibuka oleh puluhan aktivis buruh dan beberapa wartawan. Permainan selesai, ujar Jalei, berdiri sambil menghunus mandau. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menancapkan ketakutan pada mereka bahwa hutan telah datang memburu kota. Beberapa hari kemudian, video itu viral di seluruh media sosial. Masyarakat gempar. Pemerintah terpaksa turun tangan. Beberapa nama besar ditangkap, meski belum semuanya. Tapi cukup untuk membuka jalan menuju keadilan bagi ratusan korban yang selama ini dibungkam. Lea sudah kembali ke rumah. Ia duduk di beranda sambil memeluk adik kecilnya. Di belakangnya, Jalei berdiri menatap langit senja. Ia tahu, ini bukan akhir. Dunia terlalu besar, kejahatan terlalu banyak. Tapi satu hal pasti, selama satu saja dari kita masih bernapas, ujar Jalei lirih, maka tak akan pernah ada yang bisa menjual darah kami seenaknya. Dan di balik bayangan pepohonan Kalimantan, bara itu tetap menyala. Tak akan padam. Walau sindikat utama telah terguncang, dan sebagian pelaku dibekuk aparat, Jalei tahu kemenangan ini masih rapuh. Beberapa tokoh kunci justru menghilang, menghapus jejak, dan muncul kembali dalam bentuk baru, Yayasan Kemanusiaan, LSM Migran, bahkan tokoh agama. Mereka bukan hanya berubah topeng, mereka juga mengganti cara. Lebih licik, lebih terorganisir. Tapi Jalei juga bukan orang yang mudah menyerah. Ia kembali ke Kalimantan membawa lebih dari sekadar rasa bangga. Ia membawa jaringan. Kini, para pria Dayak tak hanya berperang dengan mandau dan rotan, tapi juga dengan kamera, pena, dan jaringan informasi. Perang hari ini tidak selalu pakai darah, ujar Amai, sang tetua adat. Kadang, kita harus belajar menari di medan musuh. Tapi jangan pernah lupa, tanah dan leluhur selalu bersama kita. Jalei pun mulai membentuk kelompok kecil di desa-desa. Ia ajari pemuda-pemuda muda untuk membaca kontrak kerja, mengenali sindikat, dan memanfaatkan media. Ia mendatangkan pelatihan hukum dari para aktivis. Bahkan beberapa korban yang selamat bergabung dalam gerakan itu, mengubah luka mereka menjadi perlawanan. Di Jakarta, kabar tentang gerakan Dayak mulai terdengar. Satu persatu wilayah hutan yang dulu sunyi, kini menjadi sarang perlawanan diam.
Mereka tidak berteriak, tapi mereka merekam, menyebar, dan menyerang dari bawah tanah. Persis seperti akar-akar hutan yang pelan tapi pasti merobek fondasi beton. Sementara itu, satu sosok bayangan, ketua besar sindikat Kamboja, masih belum tersentuh. Nama aslinya tidak pernah diketahui, tapi ia dijuluki orang tua dari Phnom Penh. Kabarnya, ia tinggal di luar negeri, tak tersentuh hukum. Tapi beberapa foto yang dikirim oleh jaringan migran menunjukkan wajahnya berada di Indonesia, dalam satu konferensi tenaga kerja yang disponsori oleh lembaga internasional. Jalei tahu, ini mungkin kesempatan terakhir untuk membakar seluruh sindikat dari akarnya. Dengan bantuan Ghana dan Pating, mereka menyusun rencana perjalanan ke Bali, tempat konferensi itu berlangsung. Tapi kali ini mereka tidak menyusup dengan senjata, melainkan sebagai wartawan lokal. Lewat jalur pers independen, mereka mendapat akses masuk. Lea juga ikut. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai pembicara yang membawa testimoni. Ketika giliran orang tua dari Phnom Penh naik podium dan mulai membual soal perlindungan hak tenaga kerja, Jalei menekan tombol pemutar video di ruang kontrol. Layar besar di belakang panggung berubah. Bukan presentasi, tapi rekaman penyiksaan buruh yang selama ini ditutup-tutupi. Ruangan hening. Wartawan mulai memotret. Beberapa delegasi asing keluar ruangan. Tapi Jalei tidak puas hanya dengan membuka kedok. Ia naik ke panggung, berdiri di sebelah orang tua itu, dan berkata lantang, "Namaku Jalei. Aku bukan dari LSM, bukan dari pemerintah. Aku dari hutan. Dan kami ingat semua wajah orang yang telah menjual darah kami. Kau bukan datang untuk menolong. Kau datang untuk menjual lebih banyak adik kami." Wajah tua itu pucat. Sebelum ia bisa melarikan diri, aparat internasional yang hadir di konferensi langsung menahannya atas dugaan perdagangan manusia lintas negara. Malam itu, di pantai Kuta, Jalei dan tim kecilnya duduk menatap ombak. Mereka tahu akan ada sindikat baru. Akan selalu ada manusia serakah. Tapi kini, hutan tidak lagi tidur. Dan jika dunia berpikir daya hanya tahu bertarung dengan tombak dan kayu, maka mereka salah besar. Karena sekarang, para penjaga rimba telah belajar menggunakan dunia sebagai senjata. Dan mereka tak akan pernah berhenti, sampai tidak ada lagi darah yang dijual untuk kekayaan. 1 tahun telah berlalu sejak malam konferensi di Bali itu. Dunia seolah mulai membuka mata. Beberapa negara di Asia Tenggara memperketat regulasi pengiriman tenaga kerja. Sebuah lembaga internasional bahkan mengundang Lea sebagai pembicara tetap di Forum HAM Asia Pasifik. Ia berdiri anggun dengan suara tegas, menyampaikan kisah-kisah dari balik jeruji sindikat yang dulu menelannya hidup-hidup. Tapi bagi Jalei dan saudara-saudaranya, kemenangan sejati bukan di panggung mewah. Bukan pula di atas karpet merah televisi. Kemenangan mereka adalah saat satu demi satu desa di Kalimantan mulai sadar, bangkit, dan tidak lagi membiarkan anak-anak mudanya pergi tanpa arah hanya karena iming-iming uang. Di tengah hutan, mereka membangun rumah belajar. Tempat untuk belajar bahasa asing, hukum tenaga kerja, bahkan jurnalistik. Disinilah Pating mengajar editing video, Aryang menjadi penghubung jaringan aktivis, dan Dabo melatih bela diri untuk penjagaan kampung. Anak-anak muda mulai datang dari pelosok, dari Mahakam Ulu, Kapuas Hulu, bahkan sampai Seruyan. Mereka semua membawa cerita, membawa luka, tapi juga membawa semangat. Karena mereka tahu, selama mereka belajar dan saling menguatkan, tidak akan ada lagi Lea kedua atau ketiga. Suatu sore, Jalei duduk di tepi sungai Mahakam. Di tangannya, selembar surat dari organisasi internasional, tawaran beasiswa untuk belajar di Eropa tentang hukum migrasi. Tapi ia hanya tersenyum. Biar orang lain yang berangkat, gumamnya. Tugas saya di sini belum selesai. Tak jauh dari situ, seorang anak lelaki menatapnya kagum. "Bang Jalei," katanya, "benarkah dulu abang melawan orang jahat di Kamboja dan bakar markas mereka?" Jalei tertawa ringan. Ia menatap mata si bocah, lalu mengangguk. "Benar. Tapi bukan aku saja. Kami berenam. Dan kami bukan pahlawan. Kami cuma orang-orang yang tak sudi melihat darah saudara dijual demi kekayaan orang lain." Anak itu mengangguk pelan, lalu menatap mandau yang tergantung di dinding rumah panjang. "Aku juga mau seperti abang nanti.
menjaga tanah kita. Jalei menepuk pundaknya. Kau tak harus mengangkat mandau, nak. Cukup jangan tunduk. Jangan biarkan siapapun ambil harga dirimu. Di bawah langit sore Kalimantan, ratusan akar kembali menjalar. Bukan untuk menumbangkan bangunan, tapi untuk menyatukan kekuatan yang dulu tersebar. Api dendam telah menjadi nyala semangat. Dan tanah ini, tanah para leluhur, takkan pernah lagi diam bila martabatnya diinjak. Mereka mungkin tak punya kursi di parlemen, tak punya saham di bank. Tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dibeli dunia. Warisan darah dan janji pada tanah, untuk tidak tunduk dan tidak diam.